best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perilaku prososial. Di sini menurut Beren dan Byron, perilaku prososial adalah tindakan menolong sesama teman atau sesama orang di sekitar. Sedangkan menurut Piada adalah suatu tingkah laku yang memiliki konsekuensi positif bagi si partner interaksi. Piada menyatakan bahwa tingkah laku yang bisa diklasifikasikan sebagai prososial variasinya sangat besar, mulai dari yang bentuk paling sederhana seperti memberi perhatian hingga yang paling besar seperti mengorbankan diri demi orang lain. Adapun menurut Weiss, tindakan prososial ini merupakan tingkah laku yang mempunyai konsekuensi positif, yaitu menambahkan kondisi fisik atau psikis orang menjadi lebih baik. Demikian juga menurut Bertal mendefinisikan perilaku prososial itu sebagai tingkah laku yang dilakukan secara sukarela. Dia itu tidak menginginkan imbalan dari orang lain atau menginginkan pujian dari orang lain. Dan di sini menurut Harlock, perilaku prososial itu pada anak muncul sejak usia 2 hingga sampai 6 tahun. Anak belajar melakukan hubungan sosial dan bergaul dengan orang di luar lingkungan rumah yang sebaya. Mereka melakukan prososial dimulai dengan belajar menyesuaikan diri dan bekerja sama dalam kegiatan bermain sejak usia 3 sampai 4 tahun. Peningkatan prososial ini cenderung lebih sangat cepat terjadi pada anak-anak usia dini. Karena apa? Karena pengalaman sosial yang semakin bertambah itu, dan anak-anak mempelajari pandangan pihak lain terhadap perilaku mereka dan bagaimana pandangan tersebut mempengaruhi tingkat penerimaan dari kelompok teman sebayanya. Dan di sini menurut Stoop, tindakan atau tingkah laku prososial itu adalah tindakan sukarela dan mengambil tanggung jawab menyertakan orang lain. Tindakan sukarela mengambil tanggung jawab itu meliputi seperti dia sukarela membelikan pensil, dia sukarela memberikan makanan, dan lain sebagainya. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku prososial itu dapat dipahami bahwa tingkah laku sosial positif yang menguntungkan atau membuat kondisi fisik atau psikis orang lebih baik. Perilaku prososial itu sebagai tindakan yang ditujukan untuk memberi bantuan atau kebaikan pada orang lain dan kelompok dengan cara-cara cenderung menaati norma sosial demi meningkatkan kesejahteraan seseorang. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang aspek-aspek perilaku prososial. Menurut Musen tahun 1994, ada beberapa aspek-aspek yang mencakup tindakan-tindakan prososial, yaitu yang pertama, berbagi atau sharing. Memberikan kesempatan dan perhatian kepada orang lain untuk mencurahkan keinginan dan isi hatinya, seperti mendengarkan dengan baik ketika teman bercerita dan tidak mengajaknya, lalu tidak menghasut teman agar tidak menyukai teman lainnya. Berbagi makanan ketika di jam makan dan berbagi alat tulis jika teman tidak menggunakannya. Yang kedua, yaitu bekerja sama atau cooperating. Kesediaan melakukan aktivitas bersama-sama dengan teman-temannya, seperti berdiskusi dan mendengarkan pendapat teman untuk mendapatkan atau mencapai tujuan bersama. Contohnya seperti sama-sama mendiskusikan lembar kerja yang telah diberikan ibu guru dan tidak menyalahkan pendapat teman, dan membagi tugas dengan baik menggunakan bahasa yang sopan. Yang ketiga, yaitu helping. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain, seperti membantu teman menyelesaikan tugas jika ia tidak mengerti. Contohnya, teman tidak mengerti cara menggunting dengan garis yang benar, maka bantu untuk menunjukkan garis mana yang akan digunting dengan benar.
Yang keempat, yaitu kejujuran atau honesty. Kejujuran adalah tulus dari hati dan tidak suka berbohong. Anak harus berbicara sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Contohnya seperti tidak berbohong kepada guru jika dia belum mencuci tangannya, lalu belum menyelesaikan tugas dari gurunya. Yang kelima, yaitu kepedulian terhadap orang lain. Anak mau menghibur temannya ketika temannya sedang bersedih, lalu bertanya kepada guru ketika teman tidak hadir sekolah, dan mau meminta maaf ketika dia melakukan kesalahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan perilaku prososial pada anak. Menurut Musen tahun 1994, tujuan dari perilaku prososial adalah memberikan kesempatan dan perhatian kepada sesama teman untuk mencurahkan keinginan dan isi hatinya, berdiskusi dan mempertimbangkan pendapat teman guna mencapai tujuan bersama. Contohnya seperti bekerja sama juga dikatakan sebagai usaha bersama demi kepentingan bersama. Sekian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial. Yang pertama, ada menurut Baron, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial. Yang pertama, ada faktor internal yang terdiri dari rasa dan suasana hati. Yang kedua, ada faktor eksternal, terdiri dari adanya norma sosial, jumlah pengamat, tekanan waktu, dan kesamaan. Yang ketiga, ada faktor karakteristik penolong yang terdiri dari kepribadian, jenis kelamin, dan keyakinan dalam beragama. Adapun menurut Staub, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perilaku prososial yaitu yang pertama ada the situation, ialah pengaruh sosial yang sangat penting dari sebuah situasi. Yang kedua ada temporary status of potential help, ialah faktor lain yang mempengaruhi perilaku prososial yang bagaimana perasaan orang yang berada dalam posisi membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, ada hubungan seseorang dengan orang lain yang sangat penting dalam menentukan apakah seseorang tersebut akan membantunya. Yang keempat, ada segala jenis karakteristik kepribadian yang penting dalam menentukan perilaku prososial. Yang kelima, ada pemahaman kita mengenai penentuan perilaku prososial secara positif, kemampuan kita memprediksi perilaku tersebut dalam kapasitas kita. Adapun menurut Sears, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial antara lain, yang pertama ada faktor situasi. Faktor situasi ini dipengaruhi oleh kehadiran orang lain yang dapat menghambat usaha untuk menolong. Adapun kondisi lingkungan yang disebut juga sebagai keadaan fisik yang mempengaruhi kesediaan untuk membantu. Keadaan fisik ini meliputi cuaca, ukuran wilayah, dan ketingkatan kebisingan. Adapun adanya tekanan waktu. Yang kedua ada faktor karakteristik penolong. Yang pertama ada kepribadian individu yang berbeda-beda. Salah satunya adalah kepribadian individu yang mempunyai kebutuhan tinggi untuk dapat diakui oleh lingkungannya. Kebutuhan ini memberikan corak yang berbeda dan motivasi individu untuk memberikan pertolongan. Yang kedua, adanya suasana hati atau kesadaran untuk tolong-menolong. Yang ketiga, ada munculnya perasaan gelisah yang muncul bila kita melakukan sesuatu kesalahan. Yang keempat, ada munculnya rasa empati. Ada juga faktor orang yang membutuhkan pertolongan. Yang pertama ada menolong orang yang disukai yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada kayak daya tarik fisik atau adanya kesamaan antar individu. Yang kedua ada menolong orang yang pantas ditolong atau orang yang sangat-sangat membutuhkan. Penerapan perilaku prososial. Yang pertama, menjalin hubungan dengan orang lain dengan baik. Lalu yang kedua, mendengarkan orang lain ketika berbicara tanpa menyela. Yang ketiga, suka berbaur dengan orang lain. Yang keempat, memberi instruksi dengan mengangkat tangan ketika akan menyampaikan sesuatu. Lalu yang kelima, berbicara dengan
suara yang wajar, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lemah. Lalu yang keenam, menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dari beberapa pendapat ahli yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perilaku prososial adalah tingkah laku sosial yang menguntungkan atau membuat kondisi fisik seseorang lebih baik untuk memberi bantuan dan kebaikan kepada orang lain dengan cara menaati norma demi kesejahteraan. Aspek-aspek perilaku prososial menurut Musan ada 5, yaitu berbagi, bekerja sama, menolong, kejujuran, dan kepedulian. Sedangkan tujuan dari perilaku prososial juga sama seperti aspek-aspek yang telah ditujukan. Memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, bekerja sama demi kepentingan bersama, berdiskusi dan mempertimbangkan pendapat orang lain, dan meringankan beban orang lain. Menurut beberapa ahli, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial. Yang pertama, menurut Baron, itu ada 3, yaitu faktor internal, eksternal, dan karakteristik. Yang kedua, menurut Staub, itu ada situasi, perasaan orang lain, hubungan seseorang dengan orang lain, karakteristik kepribadian, dan pemahaman perilaku sosial. Dalam penerapannya, dilakukan prosedur yang bersifat mendidik. Perilaku prososial dapat terlaksana dengan mempertimbangkan motivasi anak, memberikan apresiasi ketika anak melakukan kebaikan, dan pemberian hukuman yang setimpal dengan wajar kepada anak yang melanggar. Demikian pembahasan dari kelompok kami tentang konsep prososial sebagai dasar konsep perilaku sosial. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.